Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham murah harga Rp500 bagi dividen besar 2 kali dalam setahun. Beli saham ini dengan uang hanya 50 ribuan. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Di dalam video ini, Mimin mau bahas satu saham yang bisa kamu beli dengan uang 50 ribuan saja. Saham ini dijual dengan harga 500-an per lembar dan rutin bagi dividen 2 kali setahun. Yieldnya juga menarik dengan angka sekitar 4%. Selain itu, valuasi PER-nya masih 7 kali dengan PBV 1,1 kali. Apakah saham ini bisa dipertimbangkan untuk dianalisa? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, dalam video ini Mimin mau bahas kinerja triwulan 1 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. SPTO punya aset 3.274 miliar di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021, asetnya berjumlah 3.143 miliar. Artinya aset perusahaan naik 4,17% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 3.274 miliar, perusahaan punya aset tetap sebanyak 1.014 miliar. Artinya 30,97% aset SPTO berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 1,55%. Selain aset tetap, ada juga piutang pihak ketiga. Dari total aset 3.274 miliar, perusahaan punya piutang pihak ketiga sebanyak 533 miliar. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset SPTO. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 13,65%. Kedua, liabilitas. SPTO punya liabilitas 1.163 miliar sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 1.090 miliar. Artinya, hutang SPTO naik 6,70% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 1.163 miliar, perusahaan punya utang usaha pihak berelasi sebanyak 450 miliar. Artinya 38,69% hutang SPTO berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 10,57%. Selain utang usaha pihak berelasi, ada juga uang muka dan jaminan. Dari total liabilitas 1.163 miliar, perusahaan punya utang muka dan jaminan sebanyak 149 miliar. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas SPTO. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,68%. Ketiga, ekuitas. SPTO punya ekuitas 1.367 miliar sampai triwulan 1 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 1.316 miliar, berarti ekuitas SPTO naik 3,88%. Dari total ekuitas 1.367 miliar, perusahaan punya tambahan modal beli setor sebanyak 704 miliar. Artinya 51,50% ekuitas SPTO berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap atau tidak mengalami perubahan. Keempat, pendapatan. SPTO punya pendapatan 671 miliar sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021 pendapatannya berjumlah 556 miliar. Berarti pendapatan SPTO naik 20,68% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. SPTO punya biaya pokok penjualan sebanyak 485 miliar. Sedangkan di tahun 2021 biayanya berjumlah 384 miliar. Berarti biaya pokok naik 26,30% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. SPTO mampu menghasilkan laba sebanyak 50,93 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 51,44 miliar, berarti laba SPTO turun 0,99% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. SPTO punya ROE 14,88% dengan NPM 7,58%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 85,05%. Rasio keuangan perusahaan ini biasa saja, di mana ROE-nya memang cukup tinggi, tapi tidak dengan NPM-nya. Meski begitu, dari perusahaan ini sebenarnya masih rendah, di mana nominalnya lebih kecil dari ekuitas perusahaan. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 7,42 kali dan PBV 1,11 kali. Valuasi saham SPTO masih bisa dipertimbangkan, meskipun tidak lagi bisa dikatakan rendah. Apalagi PBV-nya yang sudah mencapai 1,1 kali. Artinya harga di pasar lebih tinggi dari modal per lembarnya. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Total aset naik karena piutang pihak ketiga yang bertambah. 2. Peningkatan liabilitas berasal dari utang usaha yang naik. 3. Pertambahannya saldo ekuitas berasal dari kenaikan saldo laba. 4.
Pendapatan naik lebih besar dari biaya pokok, tapi kenapa laba malah turun? Hal itu karena terdapat penurunan nilai wajar dari properti investasi. 5. Rasio keuangan perusahaan ini biasa saja. 6. Valuasi masih menarik meski tidak bisa dikatakan rendah. Demikian analisa singkat saham SPTO berdasarkan laporan keuangan triwulan 1 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi, tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Ini juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik untuk membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa, ada pula yang berpura-pura miskin tetapi hartanya banyak. Thank you.